Pemirsa, kerusuhan masih terjadi di beberapa wilayah di Papua. Informasi terkini mencatat 3.000 warga pendatang telah dievakuasi dari Wamena menuju ke Jayapura. Presiden Jokowi pun dengan tegas meminta semua pihak untuk menahan diri dan memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku yang melakukan kerusuhan, kekerasan, dan perusakan fasilitas publik. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio kami Adriana Elizabeth selaku peneliti dari LIPI. Selamat pagi Mbak Adriana. Selamat pagi Mbak Ajeng. Ya, LIPI ini mengungkapkan ada 4 akar permasalahan di Papua yang harus diselesaikan. Apa saja sebenarnya? Yang pertama tentang marginalisasi dan diskriminasi ya. Kita lihat di kasus Surabaya kan masih terasa sekali ya bahwa diskriminasi rasial itu masih ada. Kemudian soal pembangunan. Pastilah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Khusus itu kan ada paling tidak 3 prioritas ya yang harus ditingkatkan di Papua terkait pendidikan, kesehatan, kemudian juga pemberdayaan ekonomi lokal. Kemudian soal yang lain adalah siklus kekerasan yang belum bisa diputus di Papua itu ya, yang kemudian juga sebagian mengarah pada soal-soal pelanggaran HAM. Ini juga belum diselesaikan secara tuntas. Dan juga pro kontra sejarah Papua itu terus menjadi perdebatan yang tidak selesai sampai hari ini, walaupun pemerintah sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi yang harus dibahas terkait dengan sejarah Papua ke dalam Indonesia, tapi perspektif yang lain itu di Papua mengatakan justru di situ persoalannya gitu, karena mereka melihat proses sejarah itu tidak adil. Nah, yang paling menjadi skala prioritas untuk segera diselesaikan sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan? Kalau melihat dari 4 akar soal itu ya dan dinamika yang terjadi hari ini, sebetulnya susah ya untuk selalu melakukan perbaikan secara parsial. Jadi mesti kita lihat ada soal-soal yang mungkin ada terkait satu dengan lainnya misalnya. Seperti soal kelompok pro merdeka misalnya, mereka itu terus meneriakan hal-hal semacam itu kan juga karena kondisi-kondisi sosial ekonomi yang tidak adil dan sebagainya. Kemudian juga kebebasan berekspresi yang terakhir ini menurut mereka terlalu dibatasi dan sebagainya. Jadi banyak soal yang sebetulnya saling terhubung satu dengan lain. Jadi menurut saya tidak ada tidak selalu bisa diselesaikan secara satu masalah seperti itu ya, tapi juga harus lihat keterhubungannya. Nah, kalau kita lihat kasus yang terakhir di Wamena pun kelihatan sebetulnya persoalan itu memang ada sejak lama, kemudian waktunya aja hari ini kemudian pecah persoalannya. Jadi kalau Mbak melihat dari permasalahan di Wamena, konflik di Wamena ini seperti apa masyarakat bisa melihatnya? Begini, Wamena itu kan tempat pertemuan dari 4 kabupaten ya, dari Kabupaten Jayawijaya, kemudian Nduga yang Desember tahun lalu itu kan juga ada pecah konflik bersenjata di sana, kemudian sebagian warganya itu mengungsi ke Wamena dan di Wamena cukup banyaklah jumlah mereka. Kemudian dari Kabupaten Lanijaya, kemudian juga dari Kabupaten Yahukimo. Jadi di Wamena itu banyak sekali sebetulnya bukan hanya penduduk asli Wamena, belum lagi kelompok-kelompok migran yang sudah lama sebetulnya mereka tinggal di sana. Jadi seperti melting pot sebenarnya ya Mbak. Persis. Dan kalau kita melihat kerusuhan yang terakhir kan memang aneh ya, karena tidak pernah ada sebetulnya konflik antar warga Papua semasif yang kita lihat di Wamena gitu. Jadi ini memang ada persoalan-persoalan yang sudah lama di tempat itu yang kemudian mungkin tidak terselesaikan secara baik. Jadi disinilah waktunya dia menjadi pecah seperti hari ini kita lihat. Termasuk misalnya ada persoalan sosial. Misalnya banyak anak-anak yang menganggur, tidak punya pekerjaan, mereka juga tidak mau sekolah misalnya. Itu juga hal-hal yang menurut saya luput dari perhatian. Jadi ketika terjadi persoalan seperti sekarang, rusuh dan sebagainya, ya di mana-mana sih sebetulnya, bukan hanya di Wamena. Kalau orang hari-hari cuma menganggur, tidak ada pekerjaan, kemudian diajak ribut dan sebagainya, itu kan sesuatu hal yang sangat mudah terjadi gitu. Jadi permasalahan bukan hanya masyarakat dengan masyarakat, tapi juga masyarakat dengan pemerintah, dan ini sudah menjadi kompleks karena sudah lama gitu ya. Persis. Oke. Nah, tadi ada 4 akar permasalahan, kita kembali ke sana. Pembangunan juga menjadi sesuatu hal yang membuat mereka kecewa. Apakah pembangunan yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintah ini tidak terlihat oleh mereka? Itu juga harus diurai satu persatu sih sebetulnya ya. Kalau pembangunan jalan seperti yang selalu menjadi fokus pemerintah hari ini itu kita bisa lihat secara kasat mata lah. Ada jalan banyak sekarang di sana, jembatan dan sebagainya, pelabuhan, itu jelas lah. Tapi kemudian kalau kita telusuri lagi, siapa sih sebetulnya yang bisa memanfaatkan itu semua gitu. Karena jumlah pendatang juga relatif sekarang di beberapa tempat jauh lebih banyak.
ya otomatis kita bisa percaya bahwa yang lebih menikmati fasilitas jalan yang sekarang ada itu ya kelompok-kelompok itu gitu. Nah kemudian juga misalnya bicara pelayanan publik di Papua untuk pendidikan dan kesehatan itu kan memang sangat belum merata ya. Apalagi sebagian orang Papua tinggal di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan akses segala macam itu. Jadi banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang masih terjadi di Papua, termasuk juga dari segi kesejahteraan ekonominya gitu. Nah, program sudah banyak diberikan ke sana, tapi itu tadi menurut saya kita harus belajar lebih memahami apa yang dibutuhkan sih oleh mereka sebetulnya. Harus mendengar sebenarnya Itu yang kurang selama ini. Dan misalnya begini, misalnya program pertanian ya. Di sana itu kan ada daerah pangan pokok. Jadi penduduk di sana itu kan tidak misalnya makanan pokoknya seperti kita gitu ya. Kan tidak harus selalu semua makan nasi, makan jagung, Jadi mereka lebih suka misalnya makan ubi, sagu dan sebagainya. Itu kan program-program itu kan tidak pernah cocok gitu ya. Jadi dibawa tetapi kemudian tidak bisa dikembangkan di sana. Nah, hal-hal kesalahan-kesalahan semacam ini kemudian masyarakat bilang ini sebetulnya mau membangun kami atau mau pusat mau membangun saja di Papua kan. Jadi sebenarnya nggak nyambung jadi dua-duanya punya maksud baik, satu ingin berkembang, satu ingin mengembangkan, tetapi mereka tidak match gitu ya. Persis seperti itu ya. Dan tadi juga yang menarik adalah permasalahan sejarah yang tidak pernah tuntas dibahas. Ini kalau saya menangkapnya pemerintah menganggap ini sudah tuntas dan tidak ada yang perlu lagi dibahas, tetapi masyarakat ingin ada sesuatu hal yang dibahas. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi kalau saya melihat ini ada beda pendekatan. Bagi pemerintah, Papua harus menjadi wilayah Indonesia apapun caranya, ya, dengan secara militer, secara diplomasi dan sebagainya. Dan hasilnya kita lihat hari ini. Tapi bagi masyarakat Papua, kelompok-kelompok yang pro merdeka, mereka melihat ini prosesnya ini tidak fair nih. Nah, itu saja sudah membuat perbedaannya luar biasa. Tidak fair karena mereka merasa termarginalkan. Prosesnya itu tidak fair, tidak melibatkan seluruh orang Papua ketika diadakan jajak pendapat itu. Jadi yang satu melihat proses, yang satu melihat hasil gitu. Itu saja sudah membuat ini pro dan kontranya masih terus berlangsung sampai sekarang. Nah, kemudian kalau saya melihat misalnya keputusan Papua dalam wilayah Indonesia itu kan ada di resolusi PBB 2504. Itu sudah jelas di situ. Tetapi ada bagian di situ yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan orang-orang Papua gitu. Nah, itu kelihatannya kan belum terpenuhi nih kalau kita melihat persoalan hari ini gitu. Nah, hal semacam itu yang menurut saya harus disegerakan, diperbaiki supaya rasa-rasa ketidakadilan, tidak diperhatikan, dibedakan dan sebagainya itu hilang. Nah, itu kelihatannya proses itu yang belum nyambung nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya pemerintah membuat program ingin memajukan masyarakat Papua, biasanya harusnya ada penelitian sebelumnya sebelum membuat program. Apakah ini sebenarnya dilakukan sih, Mbak? Dilakukan mungkin, tetapi ya itu tadi, Papua itu kan beragam ya. Masyarakat Papua itu kan tidak homogen, mereka sangat beragam. Jadi mesti dilihat satu-satu. Belum tentu program di daerah A misalnya bisa di copy paste di daerah B gitu. Nah, contoh yang paling baik sih menurut saya begini. Kalau hadir dengan rencana membangun satu tempat, kita harus melihat kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa. Misalnya tahun 80-an kalau tidak salah tim LIPI dan Bappenas itu datang ke Wamena, misalnya mereka tanya masyarakat di situ butuh apa. Kemudian mereka bilang kami butuh jembatan, kami butuh untuk lebih tahu bagaimana bertanam bunga dan sebagainya. Jadi kita lihat apa yang mereka perlukan sebetulnya. Jadi jangan datang kemudian seolah kita lebih tahu dari mereka, ternyata program itu tidak dibutuhkan di sana. Tidak matching gitu ya dengan apa mereka butuhkan. Karena memang kondisinya berbeda, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sangat beragam, jadi seperti itu. Jadi jangan template yang sama gitu, karena memang kondisinya memang beragam sekali di sana. Dari permasalahan sosial seperti itu, ini mengerucut kepada permasalahan keamanan. Bagaimana masyarakat juga bisa menilai, melihat tragedi misalnya pengusiran, penyerangan OPM dan KKB yang terus terjadi di sana? Ya, kalau kita lihat konflik bersenjata antara TNI Polri dengan kelompok bersenjata itu kan terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Sebenarnya kan tidak terjadi di tempat lain ya. Jadi di tempat-tempat itu memang harus ditingkatkan keamanan.
Tetapi juga harus diperhatikan misalnya kalau dari kasus Nduga yang pecah di Desember 2018 misalnya. Masyarakat korban dari Kabupaten Nduga yang tinggal di Wamena atau di Tiom misalnya, mereka tuh sudah terlalu lama tinggal di pengungsian, mereka ingin kembali. Jadi mereka bilang bagaimana kalau pasukan ditarik dari wilayah itu karena mereka mau pulang. Tapi kan pasukan belum bisa ditarik karena masih ada kelompok bersenjata yang juga masih melakukan aksi. Nah, persoalan-persoalan semacam ini juga perlu diselesaikan segera, misalnya dievaluasi lah sistem keamanannya seharusnya seperti apa misalnya. Karena itu permintaan warga kampung ya. Tapi memang faktanya masih ada kelompok bersenjata di sana gitu. Nah ini kan soal-soal yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan. Bahkan terakhir kalau sebelum kerusuhan di Wamena itu kan ada konflik juga dengan kelompok bersenjata di wilayah lain. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya perlu segera diselesaikan gitu. Karena warga kampung pun juga sangat tidak nyaman dengan kehadiran kelompok bersenjata yang kerap mengintimidasi juga masyarakat. Dan dalam hal ini masyarakat di sana juga meminta perhatian dari pemerintah agar meningkatkan keamanan. Apakah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah soal keamanan ini sudah maksimal atau ada hal yang kira-kira perlu untuk dilakukan? Ya menurut saya belum maksimal. Contoh saja ya dari kasus Nduga itu dari Desember itu. Kenapa belum bisa selesai sampai sekarang? Kalau jadi warga kampung itu kan sederhana saja pikiran mereka. Kami ingin pulang gitu. Karena ya berbulan-bulan tinggal di kampung orang itu kan beda rasanya gitu. Tapi dari segi keamanan kan belum bisa diselesaikan. Misalnya kalau pasukan harus ditarik ya. Pasukan gabungan harus ditarik dari sana. Apakah Pemda menjamin keamanan warga kalau kembali lagi? Karena masih ada kelompok yang lain gitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya harus dibicarakan supaya bisa diselesaikan. Karena tadi saya dengar juga ya bahwa warga kampung yang tinggal di Wamena sekarang dari Kabupaten Nduga itu mereka kan mengalami trauma, kemudian juga ada yang sudah sakit, bahkan ada yang dibilang bahwa trauma healing adalah salah satu hal yang harus dilakukan di sana. Itu justru menurut saya itu tidak pernah dilakukan selama ini. Jadi trauma konflik itu kan sudah panjang di Papua. Ditambah dengan kasus-kasus konflik belakangan yang kemudian memaksa warga itu pindah ke tempat orang lain, mereka tidak punya akses pendidikan yang cukup, mereka juga kelaparan dan sebagainya. Itu persoalannya menjadi sangat rumit dan biasanya kalau konflik begini yang paling menderita itu warga Papua. Pasti. Baik yang asli Papua maupun yang pendatang. Korbannya pasti mereka. Itu yang saya lihat dalam kerusuhan belakangan ini. Nah terakhir nih Mbak, karena waktu kita sudah hampir habis, apa yang harus dilakukan pemerintah agar konflik ini tidak berkelanjutan? Karena ini sudah panjang sekali, masyarakat sudah trauma, pemerintah harus tegas pasti, tetapi apa yang harus menjadi gongnya sehingga ini tidak lagi berkelanjutan? Tidak ada instansi Mbak Ajeng, ini karena persoalannya sudah panjang sekali ya. Tadi dari 4 akar soal itu saja juga masih ada dinamika perubahan demografi. Masalah-masalah itu masih banyak sekali, termasuk otonomi khusus yang tidak dirasakan oleh warga Papua gitu. Jadi untuk yang paling dekat sih sebetulnya bagaimana warga yang mengalami penderitaan karena kerusuhan itu bisa segera diselamatkan. Kemudian juga dialog sangat memungkinkan juga ya Mbak ya? Dialog itu jangka panjang Mbak, tapi harus dimulai. Kemudian juga memastikan potensi-potensi konflik sosial itu jangan sampai terulang lagi gitu. Jadi itu ya semua tokoh harus bekerja, pemerintah dan sebagainya. Kemudian dalam jangka panjang memang dialog, karena tidak ada cara lain lah. Kita tidak mungkin, Mbak Ajeng kalau nggak ketemu saya, mana tahu apa yang saya pikir misalnya. Jadi kalau kita bertemu itu kan kita paling tidak tahu apa sih kesalahan kita selama ini dalam memahami Papua dan bagaimana Papua tidak mengerti program kebijakan pemerintah yang ada di sana. Itu kan kalau tidak melalui pertemuan-pertemuan, dialog dan bicara itu kita kan menebak-nebak jadinya. Memang harus berkembang, bertumbuh, dialog bersama dan tidak ada instan seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Adriana Elizabeth Lipi telah hadir di Metro Pagi Prime Time pada pagi hari ini.